yaitu aloe hydramid, hand gel, yaitu aloe hydramid. Ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya, aku akan mereview beberapa hand sanitizer dari produk lokal yang harganya super duper terjangkau. Jadi memang seperti yang kita tahu, sekarang hand sanitizer itu udah wajib banget dibawa kemana-mana untuk menjaga kebersihan tangan kita. Memang gak heran kalau mereka sekarang ngeluarin produk hand sanitizer ini. Yang membuat aku penasaran sebenarnya memang harganya tuh cukup murah ya. Jadi semoga bisa jadi salah satu referensi juga kalau misalnya kalian lagi cari-cari hand sanitizer dari produk lokal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk ke produk yang pertama. Aku akan mulai dari produk dengan harga yang paling murah, yaitu dari brand Purbasari. Namanya di sini Purbasari Hand Gel. Untuk netanya sendiri ada 50 ml, cukup banyak dengan harganya tuh 10.000. Tapi kemarin aku beli diskon 50% jadi 5.000 aja. Kalau misalnya kalian lihat packagingnya seperti ini tuh mirip punyanya Lifebuoy yang hand sanitizer kayak gini. Aku akan kasih perbandingannya ya, mirip-mirip banget. Netonya juga sama. Tapi kemarin aku beli yang Lifebuoy ini tuh seharga kayak sekitar 40 atau 50.000, aku lupa. Cuman memang ini pas awal-awal banget ada virus corona itu, jadi mungkin harganya cukup mahal. Aku nggak tahu update harganya sekarang berapa. Tapi kalau dibandingkan dengan yang Purbasari Hand Gel ini, jelas dia lebih murah banget. Untuk lemnya sendiri di bagian depan dia menyebutkan pembersih tangan, melindungi tangan dari kuman. Udah gitu kandungannya sendiri adalah aloe vera, 70% alkohol, dan tidak lengket di kulit. Selanjutnya di bagian belakang aku juga bakal kasih lihat untuk detail ingredientsnya seperti apa. Dan kemarin yang aku cari itu sebenarnya ini untuk BPOM-nya tuh nggak tertera di sini. Aku nggak tahu di bagian sebelah expired date ini ada angka-angka juga. Tapi apakah ini nomor BPOM atau bukan? Kayaknya sih biasanya kalau BPOM tuh ada NA-nya itu loh, tapi di sini nggak ada. Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa komen-komen di bawah. Cuman biasanya sih untuk produk lokal udah aman dan ada BPOM-nya sih. Untuk lem produknya sendiri di bagian belakang dia menyebutkan Purbasari Hand Gel mengandung triple protection, yaitu alkohol 70%, IPMP, dan juga ekstrak sirih yang bisa melindungi tangan dari kuman secara cepat dan tanpa bilas. Udah gitu diperkaya dengan triple moisturizing yang dapat membantu memberi kelembapan pada tangan. Untuk teksturnya sendiri waktu aku tuang di tangan seperti ini, karena namanya hand gel, dia memang kayak gel, tapi gelnya itu langsung mencair gitu waktu kena tangan. Dan pas diratain seperti ini ada efek dingin gitu ya, mungkin karena memang ada kandungan alkoholnya. Setelahnya dia beneran langsung cepet meresap, udah gitu memang beneran nggak lengket. Tangan aku juga kerasa halus. Kalau aku bawain di sini, dia tuh baunya kayak wangi-wangi apa ya, aloe vera tapi kayak campuran dengan bunga gitu loh, yang masih soft banget, nggak nyentrong sama sekali. Jadi mungkin aku bisa merekomendasikan ini kalau kalian pengen cari hand sanitizer dengan wangi yang enak dan juga rasanya cepet kering tapi tetap tangan kita kerasa halus. Dan keuntungan pakai hand gel dari Purbasari ini, selain dia harganya murah, pastinya dia juga praktis, kecil banget, nggak akan menemui tas kalau kalian lagi pergi-pergi. Lanjut untuk produk yang kedua, namanya adalah Herboris Hand Sanitizer Antiseptic Hand Sanitizer. Dengan klaimnya di sini ekstrak aloe vera, kemudian alkohol 70%, bunuh kuman dan lembut di tangan. Jadi sebenarnya untuk klaimnya sendiri itu mirip-mirip dengan yang Purbasari tadi. Pastinya dia bisa membunuh kuman yang ada di tangan, udah gitu membersihkan tangan dengan tuntas tanpa dibilas. Aku akan tampilin untuk ingredientsnya seperti itu, kalian bisa langsung lihat aja. Dan juga ada expired date. Terus di sini sih bukan BPOM tapi ada tulisan Kemenkes RI PKD dengan angka-angkanya segitu. Aku akan kasih lihat di layar. Jadi menurut aku sih karena udah ada keterangan ini, pastinya itu kayak semacam BPOM gitu ya, karena udah dikeluarkan dari Kemenkes RI. Sekarang langsung aja aku akan kasih lihat untuk teksturnya. Teksturnya sih ini karena aku udah pakai juga mirip sama yang Purbasari tadi, tapi ini sedikit lebih kental. Cuman kalau udah ketemu telapak tangan seperti ini, dia juga leleh. Terus tinggal kita ratain aja. Dan ini wanginya itu cukup nyentrong, menyengat banget. Kayak kalau kalian beli aloe vera gelnya Herboris yang seperti ini, itu kan wangi aloe vera tapi ada parfum yang agak nyengat gitu loh. Jadi ini sama persis, cuman itu kerasa di awal. Setelah sudah meresap kayak gini sih aku merasa wanginya cenderung lebih soft walaupun masih kerasa. Jadi kalau misalnya kalian suka wangi dari Herboris aloe vera gel sih ini mirip-mirip. Kemungkinan kalian nggak akan terganggu. Cuman kalau kalian nggak suka wangi-wangi nyentrong, mungkin kalian nggak akan terlalu suka. Tapi secara teksturnya dia juga cepat meresap, dan gitu nggak memberi kesan lengket sama sekali. Dan sama, karena kandungannya tadi juga aloe vera, dia melembabkan, dan gitu membuat permukaan tangan menjadi halus. Oh ya, tadi aku belum sebutkan untuk harganya. Di Neto 70 ml dia lebih banyak dari Purbasari. Harganya 11.500. Sebenarnya memang
memang cuma selisih dikit ya sama Purbasari tadi, tapi ini 20 ml lebih banyak. So untuk Purbasari maupun Herboris 11-12 ya untuk rasanya di tangan, tapi memang wanginya lebih menyengat yang Herboris ini. Produk selanjutnya ini dari brand Wardah yang biasanya memang dinanti-nantikan karena dia produknya halal, udah gitu juga dengan kualitas oke, harganya masih cukup terjangkau. Dia ngeluarin juga yang namanya dari series Wardah Nature Daily, yaitu Aloe Hydra Milk Hand Gel. Di sini sih klaimnya sendiri ada kandungan 80% alkohol, jadi agak lebih banyak ya daripada yang tadi. Terus basmi kuman tanpa bilas serta melembabkan kulit. Karena memang dari ketiganya ini tuh kandungannya sama, jadi kebanyakan sih klaim-klaimnya juga sama. Langsung aja aku mau kasih lihat untuk ingredientsnya apa-apa aja, dan waktu aku cek sih ini berbeda dari yang lain. Udah jelas di sini ada nomor BPOM-nya sama expired date. Terus dia masih dengan kandungan ekstrak aloe vera organik serta pelembab, membantu melembabkan dan melembutkan tangan. Diformulasikan dengan tekstur gel yang tidak lengket agar nyaman digunakan. So langsung aja ya, sekarang kita cobain seperti apa. Oke, teksturnya masih mirip dengan yang tadi, yang Herboris. Tapi memang ketika sampai di tangan dia langsung kerasa kalau adem gitu loh. Terus sekarang kita coba ratain. Oke, ternyata perbedaannya di sini dia meresapnya sedikit lebih lama, walaupun nggak selama itu juga. Tadi masih kerasa agak basah, tapi lama-lama dia udah meresap. Dan untuk wanginya, ini juga sama banget kayak aloe vera gelnya yang Wardah ya, yang kayak gini warna hijau. Mirip banget. Cuman ini sedikit lebih dingin karena memang mungkin ada kandungan alkohol yang lebih ya di dalamnya. Terus memang tangan aku juga kerasa halus, nggak lengket sama sekali. So aku merekomendasikan untuk produk aloe vera yang Wardah ini buat kalian yang memang sudah pecinta Wardah dan udah pernah nyobain aloe vera gelnya, karena secara teksturnya mirip banget. Cuman dia difungsikan sebagai hand sanitizer. Untuk wanginya nggak terlalu menyengat, kayak seger aloe vera aja, so aku rasa juga nggak bakal ngeganggu. Tapi memang untuk kemasannya sendiri dia sedikit lebih gede daripada yang dua sebelumnya tadi. Cuman kalau misalnya ditaruh tas sih masih oke-oke aja. Yang keempat sekarang masih dari brand Purbasari tapi dengan versi yang berbeda, yaitu Purbasari Hand Spray. Jadi kalau yang tadi kan hand gel, yang ini spray, teksturnya tentunya dia kayak air yang di spray ke tangan gitu. Untuk klaim-klaim produknya masih sama, dia ini ada kandungan 70% alkohol, terus aloe vera, sama tidak lengket di kulit. Tapi perbedaannya di sini netonya lebih banyak, ada 105 ml dengan harganya adalah 20.000. Kemarin aku beli sih ada diskon 17.000. Memang secara dia netonya 2 kali lipat, otomatis harganya juga seperti itu. Tapi sedikit fungsinya di sini dia menyebutkan selain dipakai di tangan, dia juga bisa dipakai untuk nge-spray benda. Jadi misalnya kalian mau ngebersihin botol makeup kalian, blush on dan lain-lain, bisa di-spray pakai ini biar lebih steril. Atau misalnya mau duduk di mana juga bisa di-spray dulu kursinya, habis itu dilap kayak gitulah ya. Pokoknya ini lebih multifungsi daripada yang hand gel tadi. Untuk ingredientsnya tetap bakal aku tampilin di layar kalau kalian pengen tahu. Udah gitu sama dengan yang sebelumnya, juga tidak ada BPOM, tapi ada kode di sebelah expired date ini. Tapi aku tetap akan pakai ya untuk membandingkan seperti apa. Di sini sih dia spraynya cukup halus tapi menyebar gitu dan langsung kelihatan basah banget. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan hand gelnya, kalau aku sendiri sini lebih mantep ya, kayak basahnya tuh lebih menyeluruh gitu. Tapi untuk rasanya sama, meresapnya cepet. Udah gitu wanginya, oke, wanginya juga sama, aloe vera yang wanginya masih soft banget, tapi dia cuman berbeda tekstur aja. Jadi ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja, kalian lebih suka yang gel atau yang cair seperti ini. Ini adalah produk yang terakhir, produk yang paling mahal dari antara yang lainnya, yaitu dari brand Makeover yang ngeluarin Makeover All Purpose Sanitizer kayak gini. Dan kenapa harganya mahal? Pastinya kalian bisa lihat ya, kalau ini jauh lebih banyak, 200 ml dengan harganya 52.000. Jadi jatuhnya sih sebenarnya sama aja, dan menurut aku sih untuk produk lokal ini masih terjangkau dengan dapatnya lebih banyak. Untuk klaimnya sendiri di sini dia menyebutkan ada etanol 70%, mungkin ini sejenis alkohol ya. Dan dia bisa multifungsi, selain bisa dipakai di tangan, bisa di brush makeup atau misalnya kayak permukaan-permukaan lain. Kalau kalian mau duduk udah gitu misalnya nge-spray meja ataupun benda-benda lain, makeup kalian yang bentukannya botol ataupun misalnya yang berbentuk bulat brush kayak gini, permukaan apapun dia bisa digunakan untuk mensterilkan. Untuk klaim yang lainnya di sini juga menyebutkan diformulasikan dengan hyaluronic acid untuk melembabkan dan menjaga tangan dari kondisi kering. Yuk sekarang langsung aja kita buktiin ya. Aku akan aplikasikan di tanganku apakah benar dia tidak membuat kering. Untuk spraynya sendiri dia juga halus tapi cukup menyebar dan rasanya langsung adem banget. Tapi ademnya itu agak beda. Dia ini yang paling cepet banget meresap dibandingkan yang lainnya menurut aku, dibandingkan yang lainnya yang udah aku cobain tadi. Dan untuk wanginya sendiri, bentar,
Ini jadi nggak kerasa karena aku udah terlalu banyak nge-spray. Mungkin aku spray di tangan sebelah sini aja. Untuk wangi pertamanya memang cukup menyengat alkoholnya, tapi aku akan coba ratain sekarang. Lama-lama sih bau alkoholnya hilang dan kayak nggak ada bau apa-apa lagi gitu loh. Kayak ya udah, tangan kerasa lembab dan emang bener dia ini nggak kering, udah gitu nggak lengket juga. Jadi menurut aku dari kesemuanya ini yang paling nggak mengandung bau wangi, tapi di awal memang sedikit nyentrong untuk alkoholnya. So mungkin buat kalian yang nggak suka wangi-wangian aneh-aneh, kalian bisa cobain si makeover ini karena dia cuman kayak wangi alkohol aja, tapi lama-lama pun udah hilang, nggak ada wangi apa-apa. Udah gitu dia cepet meresap, multifungsi, bisa dipakai buat apapun. Jadi ini sih sebenarnya mirip sama yang Purbasari hand spray tadi. Oh ya, aku lupa tadi untuk nampilin ingredients juga. Di sini ada Kemenkes RI PKD nomornya, jadi semacam BPOM-nya sama expired date-nya. Oke, itu tadi untuk semua review hand sanitizer dari produk lokal yang udah aku cobain. Kalau misalnya kalian udah pernah cobain salah satunya, seperti biasa ya, silahkan tinggalin komen-komen di bawah. Kayak gimana kesan dan rasanya di kalian. Kalau aku sih sebenarnya overall tidak ada yang bermasalah, oke-oke aja. Tapi ada yang paling aku suka, yaitu dari Purbasari hand spray karena dia wanginya cukup soft ya, nggak terlalu menyengat. Dan juga yang makeover all purpose sanitizer karena pastinya dia ini multifungsi banget, udah gitu juga nggak ada baunya setelah meresap. Pada dasarnya memang aku lebih suka tekstur yang spray kayak gini. So komen-komen di bawah juga kalian lebih suka yang hand gel atau yang hand spray. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye bye.